Dewi sungguh tak bisa berkata-kata sebenarnya apa yang dia lakukan sehingga mereka berpikir bahwa dirinya adalah wanita mesum. Mengira dia mengincar ketampanan Lorenzo, sekarang masih menyodorkan Sony sebagai barang persembahan. Tabib Dewi, kalau masih tidak puas, nanti aku akan panggil yang lainnya agar kamu bisa memilihnya. Jeff sangat ramah harus menyelesaikan masalah demi Lorenzo. Tidak perlu. Ekspresi Dewi menjadi gelap lalu dia berkata dengan dingin, "Aku menginginkan tuan kalian, tidak menginginkan yang lain." Lagi pula mereka sudah menganggap dirinya sebagai wanita mesum, dia pun menerima tuduhan itu. Jika tidak, bukankah dia dituduh dengan sia-sia? Semua orang tercengang sambil menatapnya dengan terkejut. Ia sungguh wanita yang aneh, begitu mesum secara terang-terangan, sangat berani berbuat sesuka hati serta melakukan berbagai macam hal buruk. "Kamu?" Lorenzo sangat emosi hingga wajahnya memerah. "Tabib Dewi, tuan kami menyukai orang lain. Buah yang diambil secara paksa rasanya tidak akan manis." Jasper tidak tahu harus menangis atau tertawa. "Aku tidak peduli, dia manis atau tidak. Aku tetap ingin mendapatkannya." Melihat Lorenzo sangat marah, dalam hati Dewi sangat senang. Maka dia masih mengulurkan tangan untuk memegang dagu pria itu. "Siapa suruh? Kamu begitu tampan." "Nyalah." Lorenzo menepis tangan Dewi lalu memelototinya dengan kesal. "Kalau kamu berani menyentuhku lagi, aku akan memotong tanganmu." "Menggunakan sebelah tanganku untuk diganti dengan nyawamu, itu sungguh layak." Dewi bukan hanya tidak marah, tetapi malah menatap Lorenzo sambil tersenyum. Perkataan ini sangat mudah dimengerti. Jika memotong tangannya, maka tidak ada orang yang bisa menetralkan racun di dalam tubuh Lorenzo. Karena itu dia berkata sebelah tangan diganti dengan nyawa. "Kamu." "Bersabarlah." Emosi Lorenzo hampir meledak. Dewi berkata dengan masih tersenyum ceria. "Bersabarlah sampai racun itu dinetralkan." "Tidak, meskipun racun itu sudah dinetralkan, kamu tetap tidak boleh berbuat apa-apa padaku. Apabila kelak penyakitmu kambuh lagi, harus bagaimana? Kamu masih perlu datang meminta bantuanku lagi." "Pengawal." Lorenzo sungguh tidak tahan terhadapnya. "Tutup mulutnya." "Hah?" Jasper dan Jeff saling memandang tidak berani bergerak. "Tuan." Sony ingin memohon pada Lorenzo, tetapi dia menarik kembali perkataannya. "Sudahlah, aku tidak akan bicara lagi." Dewi segera menutup mulut serta membuat gerakan tangan tanda menyerah. Orang yang cerdas bisa melihat situasi, dirinya sangat memahami prinsip ini. Lorenzo memberikan peringatan sambil menunjuk-nunjuk Dewi lalu bersandar di kursinya dan memejamkan mata untuk beristirahat. Sekarang tubuhnya masih sangat tidak nyaman. Wanita ini terus masih ribut. Dia tidak bisa menang adu mulut dengan wanita ini, juga tidak bisa menang membuat lelucon dengannya, maka hanya bisa menggunakan cara keras. Dewi mengetahui sifat Lorenzo, ia tidak menggunakan cara keras untuk menghadapinya, namun ia akan selalu membuat pria itu kesal setengah mati dulu, barulah dirinya akan mengaku kalah. Tampaknya sepertinya pria itu menang, tapi pemenang yang sesungguhnya adalah dirinya. Dewi menekannya dengan erat, tapi dia malah tidak tahu. Perjalanan pulang sangat jauh, membutuhkan waktu 3 jam dengan mobil. Kondisi Lorenzo sangat buruk, mulai demam terus-menerus. Jasper meminta Dewi untuk segera mencari cara. Dewi menyentuh dahi Lorenzo. "Sekarang, obat-obat ini sudah tidak mempan lagi. Harus kembali ke villa, secepatnya meneliti cara pengobatan baru." "Tapi sekarang Tuan sangat menderita. Apa tidak ada obat pereda sakit?" Jasper bertanya dengan panik. "Tidak ada," Dewi berkata dengan nada datar. "Dia tidak akan mati, jangan khawatir." "Kamu..." Jeff sangat emosi hingga wajahnya memerah. "Tabib Dewi, kamu keterlaluan." "Kalau begitu, biar kamu saja." Dewi mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. "Kamu..." Jeff dibuat tak bisa berkata-kata oleh perkataan itu.
Sudahlah, jangan bertengkar. Biarkan Tuan tenang. Jasper buru-buru mendesak sopir untuk mengemudi lebih cepat. Mobil melaju ke atas gunung dengan menambah kecepatan. Dewi menghemat waktu. Jasper menyuruh orang untuk pergi ke ruang penelitian terlebih dahulu, lalu mencari ular yang menggigit Lorenzo. Kelly berhati-hati mengompres Lorenzo dengan es untuk menurunkan panas. Lorenzo menjadi setengah sadar karena demam. Dia pun menggumamkan sebuah nama, Wiwi. Kali ini Dewi mendengarnya dengan jelas. Tanpa sadar hatinya bergetar. Anehnya ada semacam perasaan yang rumit muncul di hatinya. Saat kembali ke atas gunung, Dewi segera mengambil darah ular beracun itu untuk diperiksa, lalu meneliti cara pengobatan baru. Jasper terus menjaga Lorenzo. Jeff masih mendesaknya beberapa kali, sangat panik hingga seperti cacing kepanasan. Pada pukul 2 subuh, akhirnya Dewi sudah membuat obat baru. Dia segera menerapkannya pada Lorenzo, termasuk obat oles. Setelah segalanya selesai diurus, Dewi sudah sangat kelelahan. Dia pun berpesan, bersihkan tubuhnya, lalu ganti bajunya. Selesai bicara, Dewi pun bersiap kembali ke kamar. Tabib Dewi, kamu tidak boleh pergi. Dia buru-buru menahannya. Bagaimana jika Tuan kembali demam? Aku akan kembali lagi setelah mandi. Dewi sedikit lelah. Malam ini ada waktu penentuan. Aku akan berjaga di sini. Kalian siapkanlah selimut untukku di sofa. Baik, akan segera disiapkan. Jeff mengangguk berulang kali. Dewi kembali ke kamar untuk mandi, namun luka di bagian kepalanya terasa sakit lagi. Dia tahu bahwa dirinya tidak bisa tinggal terlalu lama lagi. Dia harus secepatnya menyembuhkan Lorenzo lalu pergi dengan membawa uang. Namun setiap kali bermimpi, pria itu selalu menyebut nama Wiwi. Sebenarnya siapa itu? Mengapa begitu mendengar nama itu, ada sebuah perasaan aneh di hatinya. Sakit semakin lama semakin sakit. Dewi memegang bagian belakang kepalanya, berusaha untuk tidak memikirkan hal itu lagi. Setelah beres-beres dan berganti pakaian santai, dia pun pergi ke kamar sebelah. Tabib Dewi. Jasper segera menyapanya. Tuan masih demam tinggi, tidak turun sedikit pun. Baru lewat setengah jam, jangan panik. Dewi menguap, lalu berbaring dengan malas di sofa. Aku mau tidur sebentar. Setelah 1 jam, jika suhu tubuhnya masih belum turun, bangunkan aku lagi. Kamu bisa tidur di kondisi seperti ini. Melihat banyak orang yang memenuhi kamar serta lampu yang terang benderang, Jasper pun mengerutkan kening. Namun Dewi malah memeluk bantal, berbalik badan dan menghadap sofa, lalu mulai mendengkur dalam sekejap. Aku sungguh kagum padanya. Jeff mendesah sambil menggelengkan kepala. Matikan lampu utama, pesan Jasper. Pelayan segera mematikan lampu utama, hanya menyisakan lampu tembok. Cahaya di dalam kamar menjadi redup, semakin cocok untuk tidur. Jasper menyuruh yang lain mundur, hanya menyisakan 2 perawat. Dia dan Jeff berjaga dengan tenang di samping. 1 jam berlalu sangat cepat. Kelly mengukur suhu tubuh Lorenzo lalu berkata dengan antusias, suhunya sudah turun dari 39 derajat menjadi 38 derajat Celcius. Masih demam. Jeff mengerutkan keningnya lalu segera membangunkan Dewi. Tabib Dewi. Dewi bertanya dengan setengah sadar. Kenapa? Suhu badannya tidak turun. Sudah turun, tapi masih demam. Sekarang 38 derajat Celcius, kata Jeff. Baguslah kalau begitu. Lanjut awasi. Dewi berbalik badan dan lanjut tidur. Setelah 1 jam berlalu lagi, Kelly sekali lagi mengukur suhu tubuh Lorenzo. Akhirnya suhu tubuhnya sudah kembali normal. Dia pun sangat gembira. Sudah turun, demam Tuan sudah turun. Jeff dan Jasper menghampiri dan memeriksa. Benar saja, sekarang suhu badannya 36,3 derajat Celcius sudah normal. Baguslah. Kedua orang itu luar biasa gembira.
Demamnya sudah turun. Pada saat ini terdengar suara Dewi. Dia bangun dan berjalan mendekat sambil menggosok matanya dan menguap. Lalu dia menyentuh dahi Lorenzo. Iya, bagus. Apa nantinya masih ada demam lagi? Jasper bertanya dengan cemas. Mungkin saja. Dewi melirik kalung di leher Lorenzo. Aku akan berjaga di sini. Kalian pergi istirahat saja. Kalau begitu, kami juga akan berjaga. Jeff tidak tenang. Pengawasan tidak boleh kendur pada saat genting. Benar, Jasper mengangguk. Kelly, kamu pergilah istirahat. Baik, Kak Jasper. Kelly menunduk lalu pergi. Dia sudah berjaga selama beberapa hari, memang sangat lelah. Kalian berdua, pergilah ke ruang kerja kecil itu. Jangan menunggu di sini. Seperti dewa pintu saja. Dewi kembali berbaring di sofa. Aku hanya memejamkan mata sebentar. Nanti akan mengukur suhu tubuhnya. Jasper dan Jeff tahu bahwa Dewi tidak suka ada orang di samping, maka mereka pun mundur ke ruang kerja kecil dengan patuh. Melalui interaksi selama beberapa waktu ini, mereka sudah lebih mempercayai Dewi. Ditambah lagi beberapa waktu ini, setiap malam mereka berdua menjaga Lorenzo. Sudah beberapa hari tidak tidur, sekarang mereka sangat lelah. Baru berbaring sebentar di sofa, mereka sudah tertidur. Kedua orang itu tertidur dengan terdengar suara dengkuran kecil. Dewi segera membuka matanya, lalu menyunggingkan senyum bangga. Setelah kedua orang itu tidur, barulah dia bangun dan berjalan ke sisi ranjang, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil kalung di leher Lorenzo. Namun kalung itu sangat kuat, tidak bisa ditarik. Dia juga tidak berani menggunakan tenaga. Jika besok ada bekas tanda di leher Lorenzo, orang lain pasti tahu bahwa dirinya yang melakukannya. Dewi menoleh dan melihat kedua orang itu sudah tertidur, tidak ada pergerakan apapun. Dia pun buru-buru ke depan Lorenzo, lalu kedua tangannya mengambil kalung itu. Saat hendak mengambilnya, tiba-tiba Lorenzo membalikkan badan secara tiba-tiba menekan Dewi di ranjang. Dewi membelalakan mata dengan terkejut, lalu tanpa sadar mendorongnya. Namun tubuh pria itu sangat kuat bagaikan tembok besi. Sebelah kakinya masih menekan tubuh Dewi, sama sekali tidak bisa mendorongnya. Dewi mencoba beberapa lama pun tetap tidak bisa, maka dia pun berniat mengambil kalung itu dulu. Namun pada saat ini, tiba-tiba Lorenzo membuka mata. Di tengah cahaya yang redup, dua mata yang bersinar bagaikan seekor hewan buas yang terbangun sambil menatapnya dengan dingin. Sekarang posisi Dewi adalah tubuhnya menyamping dan berada dalam pelukan Lorenzo. Kedua tangannya terlulur ke arah pria itu. Lalu karena tegang dan panik, dia pun memajukan bibirnya. Gaya ini bukan seperti mau mencuri kalung, lebih mirip seperti memegang wajah Lorenzo dan bersiap diam-diam menyiumnya. Hah? Melihat adegan ini, Jasper yang terbangun karena terkejut juga memiliki pemikiran yang sama. Wanita sialan. Lorenzo menendang Dewi. Tenaganya sangat kuat membuat Dewi langsung terjatuh dari ranjang. Dia memegang bokongnya dan berguling-guling kesakitan di karpet. Jasper terdiam beberapa detik barulah pergi memapah Dewi. Tabib Dewi, tidak apa-apa kan? Kamu bajingan! Dewi memegang pinggangnya lalu berdiri dengan ekspresi kesakitan. Untuk apa kamu menendangku? Seret dia keluar. Lorenzo malas bicara, omong kosong dan langsung memberi perintah. Kelak, dia harus menjauh dariku, minimal 3 meter. Hah? Jasper tertegun sejenak lalu hanya bisa menerima perintah. Baik. Kemudian dia memberikan gerakan tangan. Silakan. Pada Dewi dengan hati-hati. Dewi memelototinya lalu berbalik badan dan pergi dengan marah. Jasper mengikuti dari belakang mengantarnya pergi. Setelah keluar dari kamar, Dewi masih menggosok-gosok bokongnya yang sakit lalu memaki dengan marah. Pria sialan, dia malah menendangku. Ini, Jasper menggosok hidungnya lalu berkata dengan canggung. Tuan sungguh bukan pria yang mudah didapatkan.
walaupun kamu naik ke ranjangnya. Tabib Dewi, kamu kukuskanlah niatmu itu. Dewi membelalakan mata dengan tercengang. Apa maksudnya naik ke ranjang? Aku... Dewi belum selesai bicara, Jasper sudah berbalik dan masuk ke kamar, meninggalkan Dewi seorang diri di sana dengan perasaan frustasi. Hatinya benar-benar berkecamuk. Dia mulai introspeksi diri, sebenarnya kesalahan apa yang dia lakukan sehingga membuat orang salah paham seperti ini. Sayangnya dia tetap tidak mendapatkan kalung itu. Selain itu, Lorenzo masih memberikan perintah harus menjauh darinya minimal 3 meter. Kelak akan semakin sulit mengambil kalung itu. Benar-benar memusingkan. Dewi kembali ke kamar dan berbaring di ranjang. Dia merasa sangat pusing, namun dengan cepat dia langsung tertidur. Orang yang bersifat lurus sepertinya sama sekali tidak akan merisaukan hal semacam ini terlalu lama. Bagaimanapun juga dia percaya bahwa pasti ada jalan untuk masalah ini. Sementara Lorenzo yang berada di kamar sebelah, dia sama sekali tidak bisa tidur. Dia tidak pernah bertemu dengan wanita yang begitu tidak tahu malu seperti itu. Berulang kali mendekatinya dan bersikap tidak senonoh padanya. Pertama-tama merebut ciuman pertamanya, sekarang malah naik ke ranjangnya dan ingin tidur dengannya. Benar-benar tidak tahu malu. Tuan, demam Anda sudah turun. Setelah penyakit Anda sudah sembuh sepenuhnya, kita pun bisa mengusirnya pergi. Jeff menghibur dengan hati-hati. Aku sudah menyuruh orang untuk menghubungi tabib senior itu. Dia akan secepatnya kemari. Kelak dalam hal menusukkan jarum akupuntur dan memberikan obat, bisa minta tabib senior itu. Sedangkan tabib Dewi cukup melihat dari samping. Jasper bergerak sangat cepat. Dia sudah membuat pengaturan. Keluarlah. Lorenzo memasang ekspresi kesal. Tapi baru saja Jeff hendak bicara, Jasper sudah menghentikannya. Baiklah, kalau begitu kami mundur dulu. Kedua orang itu keluar dari kamar, lalu Jeff bertanya dengan suara rendah. Ada apa denganmu? Kita pergi, meninggalkan Tuan seorang diri di kamar. Bagaimana jika demam lagi? Jika Tuan sungguh merasa tidak enak badan, dia akan memanggil kita. Jasper berkata, sekarang dia ingin menenangkan diri, jangan mengganggunya. Baiklah, Jasper mengangguk. Sekarang hal yang penting adalah menemukan gadis itu dulu. Asalkan menemukan gadis itu, Tuan akan kembali ke negara Emron. Benar, melalui kejadian hari ini, Pastorico tidak akan menyerah. Mungkin saja dia akan segera bereaksi. Lebih baik kita kembali secepatnya. Iya, sekarang aku akan pergi menyelidiki petunjuk tentang gadis itu. Baik. Saat Jeff bersiap pergi mengurus masalah, tiba-tiba ponselnya berdering. Itu adalah panggilan telepon dari Robin. Kak Jeff, kami disergap oleh orang-orang Pastorico. Di mana? Aku sudah mengirimkan alamatnya padamu. Tolong bantu kami. Aku segera datang. Jeff langsung membawa orang untuk pergi membantu. Jasper mengingatkannya, bawalah lebih banyak orang dan harus berhati-hati. Jangan membocorkan lokasi kita. Aku tahu. Jeff bergegas pergi. Pada saat ini ada badai hujan di luar. Jasper merasa tidak senang. Dia berharap Tuan bisa secepatnya meninggalkan negara Maple dan kembali ke negara Emron. Kalau tidak akan bisa menghindari pertumpahan darah. Pada saat ini Dewi tidur dengan sangat pulas, sama sekali tidak menyadari bahwa ponselnya terus bergetar. Brandon menemolnya beberapa kali, tetapi dia tidak mendengarnya. Keesokan paginya, Dewi terbangun oleh suara ketukan yang terdengar mendesak. Tabib Dewi cepat bangun. Ada apa lagi? Dewi benar-benar kesal. Beberapa hari ini dia benar-benar tidak pernah tidur nyenyak. Tabib Dewi, Pangeran Willy tertembak. Sekarang kondisinya sangat kritis. Cepat Anda periksa. Pelayan wanita mendesak dengan panik.
Dewi langsung tersadar. Dia segera berguling turun dari ranjang, lalu bergegas berlari untuk membuka pintu tanpa memakai sandal. Apa yang terjadi? Kemarin malam Pangeran Willy menghadapi serangan dalam perjalanan ke bandara. Kak Jeff sekarang menolong mereka pada malam itu juga, tapi Pangeran tetap tertembak. Sambil berbicara, pelayan wanita itu sambil membawa Dewi ke kamar tamu. Tertembak di bagian mana? Apa nyawanya terancam? Saat Dewi bicara, kebetulan Lorenzo keluar dari kamar. Mereka berdua saling memandang, tetapi Lorenzo segera mengalihkan pandangan dan sikapnya sangat dingin. Dewi menatapnya dengan kesal, lalu masuk ke kamar tamu dengan cepat. Pangeran Willy berbaring di ranjang, wajahnya pucat, terlihat lemah dan tak bertenaga. Jubah putihnya sudah berjadi merah karena terkena darah segar. Pangeran, bertahanlah. Tabib Dewi segera datang. Robin menghibur dengan panik. Tabib Dewi, cepat. Melihat Dewi, Jasper buru-buru menariknya ke samping ranjang. Dada Pangeran tertembak dan pelurunya masih belum dikeluarkan. Menyingkirlah. Dewi segera memeriksa luka Pangeran Willy, menyadari bahwa peluru berjarak sangat dekat dengan jantungnya. Dahinya berkerut dengan kencang, lalu dia segera berpesan, kotak medis. Baik. Kelly mengambil kotak medis. Dewi mengenakan sarung tangan, menggunting baju Pangeran Willy menggunakan gunting yang sudah disterilkan, lalu mengambil peluru di dadanya. Pada saat bersamaan dia berpesan, dia kehilangan banyak darah, harus pergi ke rumah sakit untuk transfusi darah. Sekarang tidak boleh pergi ke rumah sakit, Jasper berkata dengan panik. Orang-orang Pastorico mencari kami kemana-mana. Tapi peralatan medis di sini tidak cukup. Kalau tidak melakukan transfusi darah, dia akan mati. Dewi mengernyit dengan kuat. Kalau terjadi masalah, siapa yang bertanggung jawab? Ini, Jasper tidak berani bicara, hanya menoleh dan menatap Lorenzo. Tuan, tidak boleh terjadi apa-apa pada Pangeran. Robin sangat panik. Kondisi luka Willy sangat serius. Sekarang membawanya ke rumah sakit. Apabila menghadapi penyergapan di tengah jalan, itu juga sangat berbahaya. Lorenzo segera membuat keputusan. Perlu peralatan medis apa saja. Sekarang segera suruh orang untuk membawanya kemari. Hanya perlu peralatan medis saja. Itu tidak cukup, masih perlu plasma darah. Dewi buru-buru berkata, sekarang aku akan menuliskan daftarnya. Kalian harus membawa semua barangnya ke sini dalam waktu 4 jam. Kalau tidak, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Aku akan segera melaksanakannya. Jeff segera menjawab. Dewi menuliskan sebuah daftar dan menyerahkannya pada Jeff. Jeff segera pergi mengurusnya dengan bawa-bawahan. Robin ikut di belakang lalu berkata dengan panik, Kak Jeff, mohon bantuanmu. Tenang saja, aku pasti akan membawa peralatan medis dan plasma darah tepat waktu. Setelah bicara seperti itu, Jeff bergegas pergi dengan membawa bawahannya.